Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Di video kali ini Sari akan membahas mengenai cara permohonan pengangkatan anak. Nah, untuk kalian yang akan mengangkat anak, simak permasalahan hukum dan penjelasan hukum di video ini ya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Oke, jadi pada suatu hari yang cerah saat Sari sedang jalan-jalan, Sari bertemu dengan teman Sari, sepasang suami istri bernama Iyu dan Jat. Mereka berdua lagi galau. Kemudian saat bertemu Sari, mereka berdua menceritakan kegalauan mereka bahwasanya mereka ingin sekali mengangkat anak, akan tetapi tidak mengetahui caranya. Kemudian mereka berdua bertanya kepada Sari mengenai caranya. Oke, untuk kalian yang sedang menghadapi kasus yang sama seperti yang teman Sari alami, Sari pernah membuatkan video berjudul permohonan ganti nama. Di video itu menjelaskan mengenai cara mengajukan permohonan. Mengapa Sari merekomendasikan video itu? Dikarenakan penyelesaian permasalahan hukumnya hampir sama ya. Persamaannya pada pihaknya hanya pemohon saja dan tidak ada sengketa kasus di dalamnya, yaitu hanya sebatas permohonan. Oke, setelah melihat video tersebut, untuk selanjutnya Sari anggap kalian sudah tahu ya apa itu permohonan. Jadi di video ini Sari hanya membahas draftnya saja dan dasar hukum yang mengaturnya. Oke, Sari lanjutkan ya. Kemudian sesaat setelah mereka berdua selesai mencurahkan hati, kemudian mereka pun menanyakan bagaimana cara mengajukan permohonannya. Oke, langsung aja ya, Sari langsung ke cara pembuatan draft permohonan. Nah, di dalam draft permohonan ini isinya menceritakan kronologis awal sampai pada akhirnya latar belakang kalian akan mengangkat anak. Usahakan cerita dalam kronologis tersebut adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau fakta yang benar terjadi, bukan yang direkayasa seperti itu guys. Oke, agar kalian tidak bingung, Sari akan langsung contohkan cara pembuatan draft klausula permohonan ya. Jadi yang pertama, di situ disebutkan di mana para pemohon adalah sepasang suami istri sah yang telah menikah pada tanggal sesuai dengan kutipan akta nikah dan tanggal penerbitannya ya. Kemudian yang kedua, bahwa sejak perkawinan hingga sekarang pemohon belum dikaruniai anak. Kemudian klausula yang ketiga, bahwa karena belum dikaruniai anak dari awal pernikahan hingga saat ini, kurang lebihnya 6 tahun 1 bulan pernikahan, para pemohon telah memelihara dan memenuhi kebutuhan seorang anak bernama Ling yang lahir pada tanggal 31 Februari 2018 yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama X dan Y, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh klausula keempat, yaitu bahwa tujuan dari pengangkatan anak agar supaya kehidupan anak yang bernama Ling tersebut menjadi lebih baik. Dan untuk ada kepastian hukum, maka para pemohon, dalam hal ini suami istri yang bernama Eyu dan Jat, memohon untuk pengesahan pengangkatan anak. Kemudian yang kelima, bahwa untuk mendapat pengesahan anak, maka para pemohon telah mendapatkan persetujuan dari dinas sosial. Nah, begitu guys kurang lebihnya klausula-klausula yang bisa diajukan untuk permohonan pengangkatan anak. Nah, setelah contoh klausula dalam permohonan, sekarang kita akan masuk ke petitum, yang intinya untuk memohonkan penetapan yang isinya kurang lebihnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon. Nah, para pemohon ini
suami istri yang memohonkan pengangkatan anak ya. Kalau dalam contoh kasus di video ini bernama EU dan Jad. Kemudian yang kedua, klausula petitum memohon kepada hakim untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak bernama Ling yang lahir pada tanggal 31 Februari 2018 dari pasangan suami istri bernama X dan Y. Kemudian petitum yang ketiga memohon kepada hakim untuk memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada dinas terkait dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu. Nah, begitu ya guys, kurang lebihnya isi dari petitum dalam permohonan ini. Oh ya, tadi di awal video Sari menekankan kepada kalian bahwasanya pengajuan permohonan ini berdasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi ya. Kenapa Sari menekankan seperti itu? Dikarenakan dalam persidangan perdata ini kalian harus juga menunjukkan alat-alat bukti secara tertulis dan juga saksi-saksi yang menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi sebenarnya. Nah, itulah pentingnya agar kalian menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya, karena peristiwa yang terjadi akan saling menyesuaikan diri antara alat bukti juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Lalu setelah cara membuat draft, kita akan masuk ke dasar hukum pengangkatan anak ya. Oke, sekarang kita akan masuk di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pada pasal 47 disebutkan pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Kemudian ayat 2 pasal 47 di situ disebutkan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk. Kemudian yang pasal 47 ayat 3 di situ disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir kepada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Kemudian selain dasar hukum yang telah Sari bacakan, kemudian Sari juga mengutip di ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 39 disebutkan ayat 1, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Kemudian yang ayat 2a, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Lalu kemudian ayat ketiga pasal 39 di situ menyebutkan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Kemudian ayat yang keempat, pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Kemudian pasal 4a,
dalam hal anak tidak diketahui asal-usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Kemudian yang terakhir, dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Lalu kemudian dasar hukum selanjutnya yang Sari bahas di video ini juga peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pada bab 3 tentang syarat-syarat pengangkatan anak, pasal 12, di situ disebutkan syarat anak yang akan diangkat meliputi belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, kemudian berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Kemudian ayat 2-nya, usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, meliputi anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama. Kemudian yang B, anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak. Dan kemudian yang C, anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Kemudian pasal 13 menentukan di situ calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama sehat jasmani dan rohani, kemudian berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, kemudian beragama sama dengan agama calon anak angkat, kemudian berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, kemudian berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, kemudian tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, kemudian memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, kemudian membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Kemudian adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. Kemudian syarat selanjutnya yaitu telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, lalu memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial. Nah itu ya guys, beberapa dasar hukum yang Sari sebutkan yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak. Jadi sekali lagi, usahakan permohonan kalian sesuai fakta yang sebenarnya, karena permohonan pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah dapat dibuktikan oleh para pemohon, mempunyai cukup alasan yang kuat dan berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu guys penjelasan Sari, semoga video ini memberikan manfaat. See ya.